Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Jadi konten YouTube saya ini bukan hanya untuk ngelas pipa. Sudah saya kasih tahu. Bukan untuk menggambar instalasi kulkas atau yang lain, ini sudah pasti saya kasih tahu. Jadi konten ini kalau tidak berbagai macam jenis yang saya bisa, ini sudah pasti saya sudah kehabisan konten guys. Karena ini kalau saya konten yang ngisi freon terus, ini sudah pasti saya kalah kabut, sudah habis dari dulu konten. Untung saya bisa instalasi, untung saya bisa elektronik, untung saya bisa listrik, sehingga pengalaman saya ini kasih tahu kepada Anda, mudah-mudahan bisa lengkap. Tapi saya yang akan kasih tahu ini adalah kulkas LG 2 pintu kalau ada pembekuan. Jadi saya bilang ini kulkas LG kalau ada pembekuan. Kemudian penyakit di kulkas LG ini yang sering menipu ini sebenarnya di timer ini. Kalau kulkas ini umurnya di atas 5 tahun, artinya ini bisa 7 tahun, bisa 9 tahun. Ini yang sering menipu ini sebenarnya ini di timer. Jadi kalau kulkas 7 tahun, 8 tahun, di atas 5 tahun, LG pembekuan, Anda tidak ganti timer, ini Anda bisa balik lagi. Kemudian satu ini, defrost ini memang tidak bisa diukur. Artinya ngapain diukur? Kalau kita masukin dulu ke es di gelas, kemudian baru nyambung, baru titik dingin kemudian nyambung, ini kan konyol. Jadi jelas kalau ada pembekuan, saya tidak bilang karena pembuangan sumbat sehingga numpuk air dan beku menjadi es. Saya bilang ini murni penyakit pembekuan guys. Jadi kalau Anda ganti defrost ini sudah pasti diganti. Kalau saya sistemnya, kalau di atas 5 tahun LG ini sudah pasti saya ganti defrost. Oke. Kalau si heater dan si fuse ini Anda bisa ukur dengan sistem saya yang sudah unggah konten. Dikelupas kabel defrost kemudian digabung, kemudian posisi timer di heater Anda colokin panas dengan teori yang sudah saya unggah. Ini sudah pasti si fuse ini nyambung guys, artinya benar, dan si heater ini benar. Jadi di LG ini heater ini gampang dicek dan fuse-nya diukur pakai tester bisa, dites kabel colok bisa, digabung defrost posisi timer kemudian colokin ini bisa kalau si fuse ini nyambung. Kemudian penyakit di LG ini, kalau fuse ini putus, guys, ini kipas tidak muter. Jadi ini Anda bisa kena tipu lagi nih, karena jalur kipas ruangan atas di LG ini mengambilnya ini setelah fuse. Jadi kalau fuse ini putus, sudah pasti jalur kiriman ke kipas ini tidak ada dan kipas ini tidak muter. Jadi Anda ini bisa kena tipu juga kalau di LG 2 pintu yang lama ternyata kipas ini tidak muter, Anda ganti kipas, Anda pasti kena tipu, padahal ini fuse putus. Jadi jalur fuse ini menuju ke kipas 1, sehingga kalau fuse putus ini ketahuan di LG ini, kipas juga tidak muter. Oke. Kemudian defrost, kalau defrost ini sudah pasti diganti. Kemudian yang timer ini, jadi timer ini kalau sudah di atas 5 tahun di LG ini bisa terjadi posisi dingin, ini tidak mau pindah ke heater. Ini bisa motorannya lemah misalkan, karena sudah geser ke
dingin, ngangkat pelat pindah ke heater ini tidak bisa, sehingga posisinya heater kompresor terus. Ini terjadi pembekuan. Makanya saya bilang kalau LG di atas 5 tahun ini Anda harus ganti yang penyakit tidak pasti nih, timer dan defrost. Kalau fuse heater ini bisa Anda ukur, kira-kira begitu. Jadi mudah ini. Timer LG ini ada dua macam, ada yang seperti ini, kemudian ada yang sedikit gepeng, kemudian kabel soketnya ini baris 4. Jadi ada dua macam kan. Kemudian defrost dan fuse LG ini ada dua macam juga ini. Artinya ini berbeda. Jadi LG yang lama sekali dengan yang sekarang sudah berbeda soket kan. Kira-kira begitu. Jadi Anda bisa mengganti potongan, misalkan defrost saja Anda potong dengan ganti defrost biasa atau fuse biasa. Warna kabel LG di dua pintu ini identik dengan warna ini. Oke. Timer LG 13 ini kalau Anda pindah ke heater ini Anda putar ke kanan. Kemudian Anda ukur pakai tester nomor 3 dengan nomor 2. Ini berarti pindah ke defrost. Kalau saya putar dari heater pindah ke pendingin, ini nomor 3 dengan nomor 4 Anda ukur ini nyambung, artinya pindah ke kompresor dan kipas yang di dalam. Sebenarnya ilmu kulkas ini sepele guys, tidak begitu rumit-rumit amat kalau menurut saya. Apalagi saya unggah karena ini penting untuk Anda bagi para pemula, supaya Anda ini tahu bahwa kulkas ini seperti ini, sistemnya seperti ini, Anda akan tahu. Jadi saya tidak mengunggah hanya isi crown doang, takutnya saya kehabisan konten sehingga tidak bisa konten lagi guys. Makanya saya kasih tahu ini. Defrost ini diganti dengan apa saja bisa guys. Yang jelas kalau kipas di LG ini mati, ini Anda jangan vonis kipas, Anda tes dulu dengan tester atau kabel jepit. Karena ini kalau diffuse-nya putus, kipas ini tidak muter kalau LG. Oke. Ini luar biasa, walaupun sedikit sepele, tapi ini khusus LG. Anda akan tahu tentang kulkas LG di dua pintu kalau Anda mengalami pembekuan. Jadi ini hanya timer dan defrost yang Anda incar. Kalau fuse ini mudah diukur, heater mudah diukur. Jadi penyakit dua ini, defrost tidak bisa diukur ini karena harus dimasukin es kelamaan. Artinya apalagi LG ini di atas 5 tahun, diukur juga percuma karena bisa jadi di dalam ini pelatnya sudah gosong atau karat. Kemudian timer ini tidak bisa diukur karena pada saat posisi dingin kemudian mau pindah ke panas ke heater, ini kadang tidak kuat ngangkat si motoran bisa. Jadi prediksi ini kalau di atas 5 tahun ini Anda harus ganti timer. Kemudian misalkan dari heater, posisi heater ini tidak bisa ngangkat pelatnya ke proses dingin, ini juga bisa karena ini sudah terlalu lama bekerja muter dan lama sekali, sehingga ini bisa jadi lemah, bisa jadi gigi-giginya sudah haus yang di dalam. Jadi ini khusus LG guys. Semoga ilmu ini sepele sekali, tapi Anda bisa menerima karena ini untuk masukan Anda, apalagi pemula, supaya Anda ini bisa sebelum datang
Anda menerima bel ini kulkas LG pembekuan 2 pintu kulkas lama, Anda bisa ancang-ancang bahwa penyakit ini pasti di A, di B, dan di C. Anda cek dulu, kemudian ini kira-kira Anda sudah pasti jadi tahu guys. Mudah-mudahan sehat semua guys. Siang guys.